Andi Gusti Andi Channel. Halo guys, bertemu lagi dengan gua Andi. Rencananya hari ini gua mau main ke suatu farm ya, peternak cupang dan sekaligus seller di Bandung, pemain ikan warna juga. Ayo, kemana bro kita mau? Ke MJ Beta. MJ Beta, kita ke MJ Beta. Oke, di sana kita lihat ada apa di sana ya. Terus koleksinya gimana? Ya udahlah. Come on, kita gas aja ya langsung. Oke, ceki bro. Ayo. Kita sudah sampai ya, kita langsung ketok-ketok aja orangnya, nggak tahu ada nggak tahu nggak nih. Kalau nggak ada kita pulang. Oke. Assalamualaikum. Wah, nggak ada, kayaknya dia pergi mungkin. Gue di WA dulu lah ya. Nah guys, di sini itu dia tempatnya, tempat farm kecilnya lah, tapi yang tempat untuk breeder yang ngebreed yang gedenya dia ada di daerah Antapani ya. Itu lumayan agak luas ya, jadi kita main ke tempat ininya aja ya. Oke, kita tunggu aja nih orangnya. Nggak ada, kita gangguin kucing aja. Pergi dia. Kaget mungkin. Ada dia, MJ Beta ini. Oke, come on, kita masuk. Aduh, ini lagi puasa bro, jadi kita ada lesu ya, nggak akan suguhin kopi. Aduh, kita sampai. Gimana kabarnya? Damang. Alhamdulillah kita ada di ini showroomnya. Kita sorot-sorot aja dulu ya. Kucingnya lucu tapi galak, hati-hati kalian yang mau kesini ya main. Nih ada kucingnya lucu, tapi ini lucu-lucu menghanyutkan ini ya, galak ini. Nggak mau saya megang-megang, pernah saya di gua nih mau lihat koleksinya ikannya. Ini ngebreed apaan sih bro? Spesialis apa lu kalau yang itu? Multicolor series ya, pokoknya mah kita ini tim multicolor. Kemarin saya buat konten ke Cianjuang Beta ada. Nah ini MJ Beta juga sama, kita satu visi. Ini tuh, wah salah ini. Oh lihat nih, wih, keren ini. Ini terah awalnya dari pemain terkenal ya. Ini bukan abal-abal dia nih darahnya bro. Ini Pak, bukan abal-abal tuh, wes mantep. Kita buka-bukain aja, bodo amat lah dia yang pasang-pasangin nanti. Nama tim rusuh ya bro. Tuh lihat, anjay keren, lihat, wih, warna-warni ini. Kuning. Wah ini mah bukan yang. Nah ini nih. Ini. What's the pias? Pudar ya, pudar itu bahasa Jerman. Wah keren juga nih. Nih. Wanjay, mantep multicolornya. Ini rata-rata usia berapa bulan sih bro? Rata-rata 5 bulan. 5 bulan ya, warnanya udah jos banget nih. Anjir. Wis. Oh, no. Buka-bukain aja lah biar pada
Mang Dok ya. Wah, mantep nih. Wis, red koi. Wah, nah bro, ini kuningnya nih. Nih, wih, ini kuningnya kuning banget nih. Bro, ini darahnya dari Thailand nih kan. Thailand banyak yang kayak gini. Ini lokal bro, lokal darahnya. Oh. Lokal juga kalah lah sama Thailand. Tapi nggak kalah pak. Ini lihat tuh, lihat. Nih kuningnya, asik banget nih. Biar lokal juga. Lokal pride. Wush. Nih kuningnya. Oh, oke. Tuh, lihat. Kalah pak, ini tuh. Wih, kuning banget tuh. Asik. Nih. Wish. Nih MG ini mah. Ini backgroundnya jadi MG ya? Iya, Tapi asik. Ada harganya MG tuh. Tuh kuning. Nah, rata-rata kuning ya. Emang dia. Tapi kemarin sempat project yang black. Sempat. Oh. Sekarang juga masih project juga. Oke, nanti kita bahas lah ya. Ya. Ini keren nih. Aso, ini warnanya kalau udah keluar mantep nih, blue monkey. Black tuh, black face. Multi color semua ya. Bagi kalian yang suka warna-warni ini, pokoknya pokoknya harus wajib kesini. Kalau belum kesini, Abdul loh. multi. Oh yang atas. Wah ini nih. Ya ada serit. Ini serit nih. Serit. Woi dia punya serit ini. Ini untuk kontes pak. Kalau saya lebih di breedingnya aja. Oh, kontesnya biar lebih teman-teman lah nanti digasin semua. Untuk teman-temannya ya. Ini karena emang breeder mah tugasnya nyetak sih ya. Tapi keren nih seritnya. Ini kalau ini lain asli Indonesia nih. Serit itu kalau bahasa itu cetek ya, ontail, autentik. Mantap. Nih, sini. Wah, ini Cooper. Wah, mantap nih, Cooper nih. Lihat tuh, dia ada juga yang Cooper. Wah, mantap. Gila. Nih. Ini mah female ya, Pak? Female semua di sini Female nih. Sebelah sini raknya female. Female. Wah ini juga gold nih, gold. multi ini masih sebutan multi nih tuh. Bagi kalian yang seneng multi color, cetak multi color itu nggak gampang sih ya, karena butuh kesabaran ya. Aduh, warna bisa sampai kayak gini itu kita nggak gampang lah. Apalagi makanya kalau kita ingin menghargai seseorang tuh kita harus coba dulu terjun ngebreed. Kalau mau itu coba deh ngebreed, gimana rasanya. Udah gitu ikan ditawar murah kan, wah disitulah hati para breeder atau seller menangis ya. Tapi kalau masalah breeder masih asal bisa kita menanggulangi itu aman saja ya. Asal bisa ngakalin lah, biaya produksi lebih murah juga. Ini keren nih, multi koleksinya madep lah. Tuh, nih kalau ini female yang kuning tadi. Kuning. Nih kalau kalian mau beli yang kuning juga ada female-nya. Harga female masih 4 bulanan ya. 4 bulan ya. Ya terjangkau lah harganya, masih selera rakyat. Masih harga rakyat di sini itu,
nggak sampai puluhan juta yang kayak Ono no. Nah guys tuh lihat ini multi lagi female nih, femalenya lihat nih, mana femalenya nih. Wah, keren ya. Wis galaksinya mantap nih, Black Koi galaksi multicolornya. Sini keren-keren female. Bawahnya masih ada nih. Ya. Bawa apa nih? Jantan. Masih female. Ini female. Ini banyak female, jantannya udah pada laku. Dia udah laku, selalu keras ya. Cuan strong. Strong ya. Sama Pak di saya juga. Female-nya banyak ya. Sama ya, di saya juga female-nya numpuk. Kan di sini doang. Nah. Koleksinya ya hampir semua multi ya. Nanti kita tanya-tanya deh orangnya. Ini selain dia ngejual yang namanya ikan, juga banyak produk lainnya Pak ya di sini tuh. Nih lihat tuh. Akrilik juga ada di sini lengkap ya. Nah, dia produsen akrilik nih. Akrilik ada tuh. Lihat tuh ada akrilik. Ini apa nih? Akrilik juga. Kan akrilik Pak ini. Iya, itu adanya akrilik. Ini buat bayar ini, scan. Nih, serok ada nih, serok juga nih. Berapaan sih ini? Yang kayak gini 15.000. 15.000-an ya. Kalau akrilik mana sih nggak ada? Nih akrilik kayak gini banyak di sini. Kalau mau pakai logo ini Logo 90. ada 90.000 nih, belakangnya ada logonya nih, grafir ya Pak ini. Nih di grafir nih, di grafir. Terus kalau yang polos berapa tuh? Polos 60 bisa custom sih, ukuran mah bebas. Ukuran bisa custom ya ini. Jadi kalau kalian pengen pesan akrilik nih bisa, kalau ada yang logo-logonya gini. Ini ada 90 grafir. Kalau yang polos 60.000 murah ya. Yang double lagi, double gardan. Double kamar. Double ya ini. Aduh. Ini contohnya nih kayak gini tuh. Ini custom. Mau yang custom gini bisa. Tuh. Custom. Buat like. Bisa kita buat macam-macam. Ini juga. Nih contohnya nih gini. Sampel. Atau Bang, lu mau beli per kilo ya? Mau beli per ton? Mau beli per kontainer ke MJ Beta ya? Ini ada pokoknya Pak ya. Nih, segini berapa sih? 15.000 nih. Di sini 15.000 satu on, 15.000. Tapi yang mau per kilo juga ada. Kemarin ada promo 60.000 ya. Tuh. Per kontainer ready kita mah ya. Pokoknya kuningnya mantap lah. Kuningnya ini asli ketapangnya dari laut Pak. Jadi nggak main-main ya, ini dari laut. Sama ya, lengkap di sini. Nih tuh ada jelas di sini harganya lagi tuh. Oh. Ini kemarin ini 70.000 kata Pam, tapi kemarin ada promo juga, bisa kurang lah. Ya. Oh, ada harganya Pak di sini. Obat biru sama lengkap. Ya. Ini motor dijual nggak? Motor mau beli? Keren. Toples. Solatif ini jual. Buat packing gitu. Oh, buat packing. Kalau sekat ada? Sekat kosong. Oh, lagi kosong. Tapi kemarin ada ya. Kalau misalkan kalian mau sekat juga, nanti mungkin ada lagi ya. Plastik ada nih, plastik ini, plastik. Plastik apaan? Buat bungkus ikan. Packing. Perkit. Nah. Oh, plastik jualan? Jualan. Ya amat Pak. Jual. Plastik ini, plastik buat packing ada. Ya. Udah jauh-jauh ini, kalau misalkan lu malas nyarinya, di sini ada. Ini ukuran 12 ya, 12 kali 10 lah. 12 kali 25. Ya, lumayan untuk packing. Udah pasti. Tempatnya yang minimalis ya. Dia ini ya di sini, tapi minimalis juga, cukup menghasilkan ya. Ini tempat apa sih? Tempat breeding ya. Nih, ini tempat breedingnya.
Wah ini ada namanya nih. Lihat. Ini benar nggak nih namanya nih? Benar. Oh benar. Berarti ini boleh dibuka nggak? Ini baru dimasukin ke Jadi kemarin. nggak apa-apa lah dibuka juga. Itu udah bertelur. Oh tuh, ini dia. Ini ngebreed apa pak? Ini multi project ekor lebar. Wih anjay, mau segede tampak. Ekor lebar. Gede apa ini? Gede nyiru. Oke, ini yellow. Ini dia lagi project yellow multi X yellow koi. Mana? Tuh. Ini dan lor belum? Oh. Multicolor juga. Oke. Nih apa nih? Yellow. Buka-buka aja. Ini mah ngumpet. Dah. Sebenarnya kalau ngebreed nggak boleh ini di gini-gini. Karena gue maksa. Orang dimarahin. Masih kosong gitu. Oh kosong. Kosong. Ada. Nih. Apa nih? Dicuci was. Red wash. Oh red wash. Wes. Kira dicuci ini lagi dicuci. Apaan nih? Wash apa nih? Jenis apa nih red wash? Avatar. Wow, avatar Cooper. Wah, ini dia. Nggak mau nelor kayaknya udah. Ini aku ikan sultan aku tegan. Nemo Cooper. Guys, ini Nemo Cooper kali koi Cooper. Dia lagi ngebreed nih. Gini tuh ngebreed nggak simpel aja lah. Betinanya mana sih? Udah nelor tapi. Udah. Oh, ini udah mau netes. Nggak biarin. Jangan dibuka ini. Jangan dibuka ini. Baru dibreed. Ini biasanya orang kalau itu nggak ditulisin gini, biasanya pingin ngebuka ini. Penasaran sih apaan sih? Oh sama pak, pantesan ini agak-agak sultan gitu. Gak ikan mahal. Iya ikan mahal, pantesan dia sombong yang dibuka. Kita buka-buka aja. Apa nih? Yellow multi. Oh iya, yellow multi lah. Ini yang di bawah apa nih? Sama juga. Buset, anjay. Di bawah kuningan atau di bawah murni. Buset. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aja. Ini kalau satunya jadi 500 ekor. Wah, Mantap ini. Naik haji dia. dia naik haji lah gitu. Wah, ini kuning nih. Ini dibreed. Wah, udah nelor tuh banyak telurnya tuh. Ini di cross atau di ini, Pak? Ini di cross. Di cross. Oh, jadi perbaikan gen ya. Perbaikan genetik yang kemarin. Genetik ya. Kawan-kawan misalkan kalau mau cuci gen ya kita di cross ya. Wah ini udah nelor tuh. Soalnya yang kemarin udah F5 udah Wah ini mantap. Nah ini mantap nih kuningnya gila nih. Dan kalau yang buat breeding itu kita jangan yang abal-abal ya. Tuh kuning ya semua yellow project kuningnya. Anjir gila kuningnya. Kuning banget. Coba ini tahun kemarinnya. Iya. Naik haji mungkin. Ini kemarin tahun kemarin ini kuning sempat booming ya. Harganya gila-gilaan sampai harga juta-juta ya. Bahkan saya pun sekarang punya kuning. Sekarang harganya udah biasa gitu. Coba kita kemarin. Iya. Timingnya kurang pas. Naik haji mungkin ya. Ini satu lagi nih, ini apa nih? Sama yellow juga. Oh, iya. Sama yellow. Biasanya Pak di sini banyak botol nih. Botol-botol dulu sempat di sini banyak, cuma sekarang Sam pindah kan ke Antapani satu lagi. Oh. Jadi untuk bahanan semua fokusnya di sana. Oh, jadi di sini fokusnya untuk jual ya. Jual, galeri. Di sini fokusnya ke galeri ya, tapi galeri sama project sih. project ikan ini nanti burayak ini biasanya langsung kalau udah usia 3 minggu ya. Langsung berangkat ke Antapani ya. Nah guys, ini tempat dia breeding keduanya. Untuk apa sih ini tempat apa biasanya? Ini pembesaran sih sampai umur
3 bulanan. 3 bulan. Ini buat project-project di sini semua. Oh, project. Ada farm yang gedenya di Antapani itu untuk apa tuh? Antapani lebih ke ikan-ikan yang sudah genetiknya stabil di sana. Kebanyakan di sana. Jadi yang genetiknya udah duduk, udah bagus. Ini pindah ke sana. Terus katanya botol juga. Ya, semua pindah ke sana, bahanan pindah ke sana. Bahanan semua. Jadi di sini tuh fokusnya untuk project-project juga, terus nggak begitu banyak ya. Terus fokusnya untuk galeri, lebih ke galeri ya. Tapi di sini ada sedikit juga kan project juga ya. Dan ini juga nanti ada rencana mau dipindah ke sana nggak kalau udah? Ya, dipindah ke sana. Nah, ini juga untuk ngebreed doang di sini. Karena kalau ngebreed itu nggak semua orang tangannya bagus ya. Jadi kalau kita kadang pasrahin ke orang di sana nih, kadang kita hasilnya nggak maksimal gitu. Makanya di sini untuk breeding doang, untuk sampai mungkin 3 minggu ataupun beberapa bulan nanti pindah ke sana ya. Oke. Pembibitan lah istilahnya. Nah, pembibitan. Ini apa Pak? Ini maskot Pak. Serit maskot Pak. Oh ini serit. Ya. Oh ini Karena serit banyak nih. request yang pengen Serit ya. serit main kontesan. Oh ini untuk ini bibitnya dari mana nih? Pemain terkenal nih. Iya, di Oh. Bandung sudah lumayan lah melanglang buana. Sebutkan saja siapa. Ini punya Koferi. Oh. Kalau pemain tahu Koferi itu pemain terkenal se-Indonesia, terkenal bahkan di dunia udah pada tahu lah. Ya. Koferi ini ya. Ini dia bibitnya dari beliau ya. Oke, Koferi. Oh ini apa nih? Ini Rovensi sama koi. Nggak terlalu banyak karena memang kemarin cuaca lagi nggak menentu Pak. Ini Rovensi ya. Udah belum keluar warna nih. Belum kemarin keluar. Nih, ini apa nih? Kalau Ini Avatar sama Cooper. Avatar. Tapi avatarnya Avatar rentik warna biru. Oh, Avatar biru. Ya, Avatar biru. Betinanya. Jantannya. Oh, jantan. Betinanya Cooper. Avatar Cooper. Ya. Anjir, ini jadi apa nih nanti? Ya kita lihat nanti. Oke, kita lihat nanti lah nanti. Nanti kita update lagi lah ya. Kalau yang penasaran nih. Emang senengnya di breeder itu gitu kan ya. Jadi apa ya? Hilang-hilang gitu. Nanti jackpotnya keluar yang baru itu kan. Ya. Emang serunya di situ. Nah, kalau itu masih di multicolor. Oh, ini multicolor. Nggak bakal hilang lah kalau di sini multicolor. Oke, ini multicolor. Tuh, Ini F3 ini. 3. Hangernya anjing. Pak ini dijual nggak sih? Hanger. Ini dijual nggak? Boleh itu buat ini buat flying fox bisa. Kalau ini apa nih? Sama ini multicolor juga. Oh, oke, multicolor. Multicolor juga nih. Ini nanti rencana pada dipindah nih untuk pemesanan ke sana. Boleh lah nanti main-main ke sana. Nanti kita kapan-kapan main lah ya. Ke farm satu lagi yang lebih besar. Tapi di sana ada yang ngurus. Di sana ada yang Pegawai ya. Untuk ini apa nih? kalau itu Cooper sama Koi. Nemo Cooper sama Koi Cooper. Wes. Setiap project tapi pasti dikit hasilnya. Aneh aja juga Aneh, gitu ya. Aneh ya. Itu bener sih. Kadang ikan yang nggak dipingin gitu ya, nggak begitu pingin, asal kita nge-breeding jadi banyak ya. Tapi kalau yang ingin gitu di breed jadinya ya sedikit gitu. Nggak tahu lah. Wet spot. Wah ini dia melihat kayak gini ya, anjir apa nih Pak? Ini ikan ini apa kada gurun. Ini gapi ya. Iya main gapi. Gapi. Punya gapi ini. Gapinya melting nggak bang? Bluegrass itu bluegrass sama tuxedo. Tuxedo. Ting lah apaan tuh anjing nggak ngerti saya. Bukan main gapi. Ini mah gampang breeding kayak gini. Gampang, biarin aja. Biarin aja. Lu punya kolam masukin betinanya 5, ini 1 banyak. Ya. Oke. Oke guys, kita mau langsung ngobrol aja sama ownernya Pak MJ Beta ini sama
Nama asli siapa sih? Ini MJ. Namanya Yuda. Oh, Yuda. Jadi namanya Aduy aja Yuda lah, Aduy Aduy. ya. Bro Aduy, mau Bapak Aduy, terserah pokoknya mah ya. Ini nih, sebenarnya temen-temen yang ada di Cimahi, yang di Bandung ataupun yang teman-teman yang mengenal MJ Beta gitu, ingin tahu ini ya. Itu apa sih MJ Beta? Ada yang bilang kemarin Maju Jaya Beta ini ya. Jadi sejarahnya itu apa sih MJ Beta itu gimana maksudnya gitu? Coba sih jelasin Pak. Jadi MJ itu sebetulnya biar mempermudah mengingat aja brand ya. Biar gampang diingat. MJ kan gampang tuh diingat kan daripada panjang gitu kan. Kawan sih kemarin tuh gitu. Tapi awalnya nggak sengaja gitu. Awalnya nggak sengaja. Oh nggak sengaja gitu. Nah, MJ itu nggak ada singkatan, cuma sama teman-teman semua. Ada yang bilang Maju Jaya, udah Maju Jaya. Jadi bener itu, gara-gara temen-temen disebut Maju Jaya, jadi akhirnya jadinya Maju Jaya sih. Jadi Pak itu Maju Jaya ya, jadi karena udah asalnya emang nggak ada singkatan ya, MJ. Tapi karena mungkin temen-temen nyebutnya Maju Jaya. Dan kemarin juga sempet tiap ada kata Maju Jaya roti ya, ada roti, kerupuk ya, semuanya disebut Kang Baso, MJ. Mang, usahanya banyak nih. Ya. Usahanya segala Maju Jaya. Oke, itu tadi mengenai nama ya, itu penasaran juga. Ternyata emang nama awalnya nggak sengaja gitu kan. Terus menurut kan yang tadi ini produk-produk Maju Jaya ini atau MJ Beta ini lebih terfokus ke apa sih? Lebih ke breeding projectnya apa? Terus produk yang dihasilkan dari aksesoris yang dijual pun apa gitu. Ini gimana nih? Kalau untuk breeding sih sekarang multicolor masih ya, karena emang kita basic kita ya, basic kita yang basic. Kita memperkuat genetik multicolor. Pokoknya lamun misalnya ngebreed indukan dari kita pasti jos lah. Nah, iya. Nih saya pernah nih ya sama mamang ini ya, sama si bapak ini dikasih indukan nih ya, indukan sepasang itu gen multicolor dari dia, di breed sama saya. Base girlnya gak ada Pak, cuman 5. Ajib pokoknya mantap banget ya. Alhamdulillah mantap. Makanya ketika kita ngebreed multicolor itu gennya yang nggak pasti nih ya kan. Kita dapat female dari mana, jantan di mana. Ngasal kita ngebreednya. Base girl. Ya, sayang waktu. Ya, setengahnya itu base girl dan selo. Kalau buat teman-teman yang mau berusaha, bayangin 300 ekor setengahnya reject. Saya dapat bibit dari sini, rejectnya cuma dikit, untungnya gede ya. Makanya profit lah intinya. Karena lu pernah nyebutin genetik never lie itu benar ya Pak ya. Betul itu, saya sudah mengalami lah sendiri lah. Jadi jangan mau ditawari murah apa, tapi genetik nggak pasti gitu ya kan. Betul. Nah itu. Terus apalagi selain multicolor, rencana breeding project selanjutnya sih yang ini lagi saya breeding di sini itu Yellow Cooper. Yellow Cooper saya cetak. Yellow Cooper ada. Ini masih terus high ya. Avatar Cooper. Oh iya, kemarin sempat cetak tapi mati semua itu, gagal. Kemarin dicurhat ikan mati itu kenapa sih bisa mati sih? Suhu mungkin ya. Suhu ya, memang kemarin cuaca lagi panas, hujan. Ya kemarin sempet kalamin ya. Jadi pas saya breeding juga itu cuaca bagus nih. Nah pas Mang MJ ngebreed itu pas bagian dingin. Pas bagian mati semua. Nah itu mati semua. Jadi kalau di Bandung ini ngebreed faktor utama ini suhu. Jadi kalau emang suhunya jelek, burayak itu nggak mau makan gitu. Jadi dia mati. Oke, terus apalagi selain Avatar Cooper? Masih di perkuperan sih intinya. Nemo Cooper masih, Koi Cooper saya cetak juga. Jadi untuk stok akhir tahun biar ada terus lah ya. Biar bisa terus berjalan lah stoknya. Terus kalau yellow yang tadi Yellow Koi itu saya perbaiki sih genetiknya. Oh, jadi sebenarnya itu memperbaiki gen ya? Ya, karena udah di F5 bodinya udah mulai kurang bagus lah dilihat, kita benerin lagi lah. Jadi emang kalau udah sampai F4, F5 itu udah mulai banyak yang cacat ya? Ya, udah mulai banyak. Kepalanya yang agak
turun ya, ngedolpin mungkin ya, turun ya, atau lagi misalkan bentuknya kurang enak, dan itu udah itu terus daya tahan betul kerasa ya. Kemarin saya mati sakit kan, saya ngambil di sini bibit gitu mati Pak, itu aduh lumayan kan kalau misalkan di breed pun jadi sesuatu gitu. Terus ada lagi project yang lain mungkin selain project lain? Belum sih, paling nanti kedepannya kita saya sama Waluh mau bikin next project lah, rahasia itu pasti nanti kita mau menjadikan ikan kualitas kontes lah intinya. Jadi kita lagi sebenarnya lagi project juga, kita crossing ya supaya kita dapat genetik yang baru dan kita nggak mengandalkan, kita selalu beli lah ya. Betul. Jadi kita nyetak sendiri. Kemarin juga yang ada video sebelumnya dengan Cianjuang Beta itu ada Black Nemo, itu hasil breeding kita sendiri ya, kita nggak beli itu ya. Jadi nah sekarang juga rencana kita mau padu-padukan dengan yang lain. Kemarin saya punya di rumah ada ikan warna pink gitu kan, lebih ini cetak Pinky Cooper gitu, keren kayaknya ya, pastel ya. Mantap. Tapi udah di breed Pak, nggak ada lor aja. Ini juga lagi nyobain multicolor Cooper, lagi nyoba, cuman ya kita lihat hasilnya ya, nanti. Karena emang target ke depan kayaknya rame itu multicolor Cooper dan lain-lain. Cuman kalau misalnya multicolor Cooper itu agak lama lah. Ya pasti lama pembuatan. Ini mah 2 tahun Pak. Keburu nggak laku. Oke, ini saya mau tanyakin lagi mengenai, pingin tahu ini kan sebelumnya itu sempat iseng breeding kan awalnya, sejarah boleh diceritain ke teman-teman gimana sih MJ Beta awal main itu karena apa gitu kan, dari mulai kapan, terus awal suka ke cupang tuh gara-gara apa gitu, ngelihatnya lebih ke apa gitu kan, apakah karena ngelihat teman bisa menghasilkan, ataukah emang gara-gara penasaran ingin breeding atau ingin ikuti tren atau gimana? Coba ceritakan ke teman-teman channel gua nih. Awalnya suka cupang itu terus terang dari fotografi dulu awalnya. Jadi awalnya emang ini Pak MJ ini Pak Yuda ini merupakan fotografer profesional ya. Jadi dia tukang foto ya. Foto keliling, wedding ya. Jadi lu juga nih yang mau jasa foto dia atau mau jasa wedding, dia punya tim ya, fotografi profesional dan lain-lain. Oke, kita lanjut gimana nih? Awalnya dari foto dulu ya. Awalnya saya main ke rekan kita ya. Cianjuang Beta. Oke. Main ke sana lihat ikan, singkat cerita saya ikan bawa ke rumah, saya foto, ternyata ikannya mantap. Setelah dipoto hasilnya mantap lah pokoknya. Keren. Terus sudah kayak saya ada hasil fotonya, ada hasil fotonya. Ini lihat nih. Tadi saya ngontak terus ngontak Hendy, "Dik, nu alus di mana lau?" Saya nyambil sama si Robi katanya. Gitu, ada pemain Sumatera itu ya yang terkenal. Ngambil terus ngambil 2 per waktu itu. 2 per. Harganya lumayan emang kemarin. Terus udah kayak gitu difoto lah, udah bosan. Intinya sih dijebak itu sama si Hendy. Dijebak gimana nih? Disuruh diseper ke sana. Iya. Dan sebenarnya Pak, saya juga di situ mengiming-imingi si Hendy itu. Buruan saya tuh senang beli. Udah kali kong sebenarnya. Tapi akhirnya kan dari itu kebaikan juga ternyata kan. Ada hasilnya kan. Terus gimana? Alhamdulillah udah kayak gitu. Saya cobalah di situ. Mau saya breed lah sana. Aduh, saya nggak tahu tuh sama sekali gimana YouTube, rekomendasi dari teman-teman. Akhirnya saya kasih cerita berhasil lah. Tapi itu sempat gagal dulu atau langsung breeding emang langsung jadi gitu? Gagal Pak. 4 kali Bang telur. Nah, jadi jangan sangka gitu ya, yang udah lama pun pemain enak ngelihatnya langsung enak kayak gini ya, tapi perjuangannya itu emang berat juga awalnya. Betul. Oke. Karena emang cuaca di seberang sama di Bandung kan emang jauh banget lah. Kita butuh waktu-waktu tertentu lah ya. Terus udah itu coba di breed, ya konsultasi lah sama Hendy sama teman-teman sama tim.
akhirnya berhasil sedikit demi sedikit ya. Akhirnya ya hasilnya kayak gini lah, alhamdulillah. Awalnya tuh kemarin dulu kan emang belum ada rak juga kan? Belum, saya pakai botol di sini. Seperti Nahina juga. Tapi gara-gara setelah bisa di breeding itu ikannya apakah langsung dijual atau langsung laku atau gimana, dipasarinnya gimana gitu kan? Oh, awal-awal ya, gimana tuh? Setelah kan biasanya awal-awal kan bingung loh. Kalau yang baru main itu ketika dia udah nge-breed ikan banyak. Ya. Pasti dijualnya gimana nih? Ini gimana tuh pas udah bisa nge-breed ikannya gimana tuh? Gimana awalnya? Awalnya sih nggak ada niatan buat dijual. Oh, asalnya emang seneng Foto aja. seneng buat difoto ya. Saya simpen di sini pakai aqua semua. Ah, Saya foto. Akhirnya setelah difoto itu di Instagram kan di up tuh ada beberapa teman yang berapa nih harganya, berapa nih nanya. Jual. Ramai weh. Ternyata murah deh loh. ternyata asik ya. Dan dia bro dulu ya sama saya disebut kalau dalam bahasa Sunda itu lepeng ya. Atau jadi dia itu belum tahu harga nih ya. Sama dia dijual-jualin harga multicolor, harga murah tuh, 50.000, 75.000 ya, bahkan di bawah itu juga ada. Yang penting ikan keluar. Yang penting saya suka aja gitu. Dari foto jual ngebreed aja gitu, nggak bodo amat ikan harga sekian. Nah setelah itu diceramain lah sama teman lain, lu ngejual murah-murah banget gitu kan. Iya benar. Akhirnya bodoh lah apalah gitu kan. Akhirnya kesini ternyata cupang hype ya, kita corona lah. Nah itu pas masa corona itu cupang gila-gilaan. Nah disitulah masa kemasan beliau ini ya. Dan kita sih bukan beliau doang sih, saya juga ngerasa semua ya, semua ngerasa. Bahkan sampai bisa sehari itu pernah ngejual berapa tuh dalam kisaran nominal harga tuh? Nominal kemarin bisa nyampe minimal dia 5 juta. Pernah ya, 5 juta ya. Anjir, gila itu. Sehari 5 juta. Kemarin sempat lagi harga naik. Sekarang mungkin sebenarnya untuk sekarang nggak turun ya sebenarnya mah. Sebetulnya sekarang nggak turun. Sebenarnya nggak turun. Jadi kalau untuk pemain lama itu udah ada yang bilang ikan turun gitu kan, harga turun. Ya karena yang pertama main di awal dia pas angkatan corona itu. Jadi pas ikan lagi tinggi. Iya, ikan lagi tinggi. Tiba-tiba sekarang agak down gitu. Padahal dulu juga harganya segitu gitu. Jadi kalian jangan kaget gitu. Bilang yang kuar-kuar di Jepang turun, ya lu mainnya pas masa corona ya kan. Ikan lagi high semua gitu kan. Nah, makanya yang emang niat mau breeding, kalau lu emang niatnya benar-benar hobi, emang seneng gitu kan, ya ikan murah ataupun apa ya kita seneng ya di breeding aja gitu bener. Terus lu cetak juga ikan kualitas terutama ya. Ikan kualitas ya, gimana nih? Ikan yang asal-asalan, soalnya kan nanti juga berpengaruh sih kalau buat teman-teman yang buat mau usaha di dunia perikanan ya, terutama cupang. Soalnya kalau semakin banyak gagal atau semakin banyak mencoba itu semakin buang-buang waktu nanti. Benar. Tidak menghasilkan. Jadi makanya kita cetak juga jangan yang kagok lah ya. Betul. Ya, ibaratnya gini lah, kita cetak yang bagus aja, yang rejectnya juga agak banyak gitu kan. Apalagi kita nyetak yang, saya nggak bilang jelek ya, yang biasa-biasa lah gitu lah. Misalkan yang murah gitu kan, nggak ini. Jadi lebih ke kualitas. Terus setelah di situ udah bisa ngebreed, ngejual. Terus gimana tuh? Lagi sejarahnya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah sih si cupang itu bisa ya menghasilkan tabungan Pak. Oh ya alhamdulillah. Tapi gini nih, keluarga nih awalnya pas main cupang awalnya gimana tuh? Tetangga keluarga itu gimana tuh? Sih tetangga mah awalnya sih banyak nyamuk karena di sini. Oh awalnya tuh banyak, maksudnya banyak nyamuk tuh gimana? Karena saya kasih makan cuk. Oh gitu. Ya. Taruh di luar. Terus untuk masalah yang kayak di ledek atau gimana ada nggak? Ada juga. So, ceritain tuh gimana? Ya kan setiap pagi ngasih makan di depan sini sambil jongkok.
kenal dalam coba mah ayeuna mah ngan cobaan. Nggak tahu dia. Ya udahlah saya diem aja dulu diem lah. Aja, karena kan waktu itu memang belum tahu belum tahu. Ya konsisten sih, yang penting mah kita konsisten, ya jangan dengar kanan kiri, apalagi misalkan ya keluarga juga kan awalnya memang mau sih main lauk gitu. Oh gitu, keluarga keluarga juga diremehin ya sama keluarga sendiri. Ya bukan dia aja sih, gue juga sama aja gitu. Tapi pas pembuktiannya gimana tuh mereka? Kayaknya dikepret sama duit atau gimana tuh? Pas pembuktian sih lihat banyak konsumen yang banyak konsumen kesini gitu, terus mulai bisa jadi tumpuan lah, akhirnya bisa buat jajan anak sekolah gitu, apa gitu, bantu-bantu untuk keuangan utama lah intinya. Akhirnya dia istri dan keluarga dan lain mulailah tergugah ya. Mulai tergugah, makanya salah satu alasan kenapa disingkir lokasi ke sana ya, Antapani. Ya keluarga juga udah ngizinin lah tanah di sana dipakai buat usaha juga. Kalau yang tetangga itu ngebuktinya gimana? Yang pada bacot itu ngomong juga murah gitu. Kita mah tinggal karinya di gerung-gerung motor aja. Kepret duit gitu. Jadi ya emang awalnya sama ya, untuk teman-teman jangan dengar kanan kiri lah ya, intinya kalau misalkan kita emang niat suka gitu kan dalam suatu hal, hobi, ya gas aja lah ya. Oke. Konsistensi. Terus selanjutnya ini produk selain ikan nih, di sini banyak apa aja selain jual? Tadi kan udah dijelaskin ya tadi sama awal, cuman saya mau lebih detailnya. Lebih ngeproduksi apa aja, karena yang punyanya ini lebih paham gitu. Ya. Ini tuh sebetulnya tadi mau saya ajak ke workshop, cuman hari Minggu kan tutup. Jadi gimana, ada workshop? Ada. Buat akrilik Buat ya? akrilik ada. Hari Minggu tutup, dan kalau bulan puasa dia kerja cuma sampai jam 12 siang. Jadi sebelum pagi ya? Dari jam 9 sampai jam 12. Gitu. Nanti lah next lah kita main-main ke sana nih. Ini ada akriliknya kayak gini. Nah, ini akrilik. Ini mah yang hitam ya? Ini yang hitam. Background hitam. Jadi saya itu kan kenapa bikin akrilik? Karena kan saya basic di fotografi, itu akrilik tuh lebih bening dibandingkan menggunakan kaca. Kaca-kaca biasa. Iya. Tapi nggak hitam, nggak hanya hitam kan, banyak produknya yang ibaratnya yang bening, yang ini. Ini ada, kalau ini udah paten ya, maksudnya ada ini yang custom. Jadi benar ya, di sini bisa custom ya, berbagai apa? Ukuran. Okay. Ini bisa custom pakai grafir, terus ukurannya bisa disesuaikan sama teman-teman pengennya kayak gimana. Ukurannya tinggal nanti kita bikinin lah. Bening juga ya, bening. Ini bening juga, ini grafir juga. Grafir. Kalau harga sih ya kita tergantung ukuran. Tergantung ukuran dan gede. Ya, logonya juga ya. Logonya ngaruh. Terus ini sisinya kan di bending tuh, tidak ada sambungan. Jadi benar-benar ditekuk ya. Ditekuk. Jadi ini benar-benar rapi nih pengerjaannya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau pesan ke akriliknya, ini untuk banyak custom ya, mau buat soliter bisa ya, bisa untuk foto ikan bisa, terus produk-produk yang lain, bahkan yang berhubungan kemarin tuh jadi enggak tuh uya-kuya, jadi uya-kuya pesen ke sini Pak, ya. Uya-kuya dari Luhur, terus lagi Wijaya Beta ya, semua Tian 88 itu pemain-pemain besar yang udah terkenal di Instagram ya, di ini dia pesan ke MJ Beta. Nah, lo kalau mau pesan langsung aja kontaknya nih Instagramnya apa Pak? Instagramnya MJ Betafish. MJ Betafish langsung nih, aja lah, ada kontak terus ya. Kontak WA-nya ada nih. Alamat di mana kita? Alamatnya itu Pajajaran. Jalan Teluk Buyung Kaler nomor 88. Kalau dari Pajajaran itu patokannya Samsat. Dari Samsat ini ya, Samsat ini. Terus masuk aja ke dalam. Nah, di sini deket patokannya, kalau mau ke sini ada IP lah, Istana Plaza ya. Lu tinggal calling ke orangnya juga, janjian telepon aja. Gampang ya.
Oke, kalau mau yang mau pesan akrilik atau mau datang langsung berkunjung mau lihat ikan-ikannya, terus lagi mau misalkan sekedar ngopi dan lain-lain atau mau tanya-tanya, kita nggak pelit ilmu lah ya, kalau mau yang itu kita sharing tidak ada yang dirahasiakan, asal kaliannya saja yang mau datang ya kan itu. Oke, tadi akrilik, kalau ya produk yang lain lah sama ya, kayak mungkin serok dan lain-lain. Sama sih serokan kayak gitu. Ini juga akrilik garansinya seumur hidup nih, jangan lupa. Wah, gimana nih? Ini garansi selama dipakai asal tidak pecah. Tidak pecah. Oh, garansi seumur kalau bocor, kalau misalkan sobek atau gimana, balikin lagi. Gue pernah dulu ya. Niat kan di sini. Niat. Gue dulu sobek ininya nih. Gue males beli lem ya, intinya mah suruh ke teman gitu kan, Pak ini bawa nih, akhirnya jauh kan Korea, jauh harus beli jauh ke Korea, padahal gampang sih tinggal rem doang. Tapi kalau beli misalkan kalian pesan ada segitu bisa langsung ke sini juga ya untuk diperbaiki ya, garansi aman garansi seumur hidup. Keren banget. Oke, mungkin cukup sekian Pak lah ya kita. Terima kasih ya ini atas waktunya, saya udah boleh berkunjung ke sini. Semoga mungkin bisnisnya lebih sukses lagi, kan breedingnya berhasil, produknya juga makin mendunia. Oke gitu. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di channel gua ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, bye.